ini usai. Sudah pengen nggak kalian punya bisnis? Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Nanti yang kita ini juga dari salah satu gini, tapi dari yang kecilnya dulu. Kita pakai kayak kontainer itu, tapi yang minimalis yang sederhana. Kalian akan ditempatkan nanti posisinya itu di lokasi yang memang kalian mau diletakkan. Ayo, siapa yang mau jadi ketua kelompok 5 orang? Ketua kelompok 1. Ayo. Ayo, harus berani. Jadi ketua kelompok pasti ada direkturnya lebihnya nanti yang lain. Ayo berani, ya udah. Aku tak mau dong. Gambar nggak di kalian? Sudah. Bisa nggak kira-kira? Harus bisa jawabnya. Ya. Karena kalian di sini memang begitu. Memang lihat nggak dari hati ini? Dunia usaha itu beda loh dengan dunia kuliah, dengan dunia kerja gitu. Kalau Anda mulai berwirausaha, berarti Anda sudah harus menjadi pribadi yang tangguh, yang aktif, kreatif, produktif, dan inovatif, dan pencari solusi. Kalau mau jadi wirausaha tidak segampang teori loh, ya. Tantangan itu banyak, bagi yang menyenangkan, baru kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Kan harus memberikan pelayanan yang prima, ya. Kita harus menjadi pribadi yang menyenangkan, ya. Jadi untuk menjadi pribadi yang menyenangkan yaitu, ya, kita harus menjadi menarik, ya, menyenangkan, energik, ya. Kita berdandan sedikit, ya. Lihat kita sepintas orang udah tahu, oh ini kualitasnya begini. Walaupun kita misalnya bukan seorang pedandan, ya, nggak harus seperti bumi apa menor kayak ibu, enggak, ya. Tapi kita tahu lah yang pantas untuk kita. Kita sesuaikan dengan diri kita. Kita menjadi orang yang menarik itu bukan harus kita menjadi orang seperti apa yang kita kagumin. Kita boleh mengagumin orang lain, tapi itu hanya sebagai untuk inspirasi, ya. Jadi bukan untuk kita jadi berubah seperti dia. Paham ya? Ya. Kita jangan selode. Kalau kita selode, tidak menari, orang juga malas. Orang malas berhubungan dengan kita, ya kan? Jadi kita berusaha menjadi diri kita tuh bagaimana supaya orang senang. Orang datang lagi karena ada rasa ketertarikannya dengan diri kita, ya. Mungkin minyak kurang enak, tapi orangnya enak gitu, diajak ngobrol dia jadi datang gitu kan. Oke, kemudian yang menyenangkan, ya. Menyenangkan itu kita adalah pribadi yang senang dan bisa berbagi kesenangan pada orang lain. Harus senang dulu. Jangan sampai kita cuma mau nyenangin orang tapi kita menderita. Ya nggak? Yeah. Sawer-sawer kan nyenangin orang kan masih sawer-sawer. Pulang nggak tahu kita nggak ada apa-apa lagi, nggak ada duit lagi, pusing lagi. Itu kira-kira menyenangkan apa enggak tuh? Yeah. Nah, berarti kita kelihatan senang tapi kita orang yang menderita. Ya? Yeah. Jadi kalau kita seimbang, kalau memang kita punya rezeki, kita punya lebih, ya. Misalnya kan uang kita ada 2 juta. Pas ini ada yang nyanyi misalnya kan, ada yang menyenangkan, ya udah keluarkan 200 itu nggak apa-apa, berarti sisa uang kita masih ada. Berarti kan kita menyenangkan dia, menyenangkan orang lain, direbut-rebutin duitnya, menyenangkan orang lain, tapi kita masih punya banyak gitu. Kemudian energi. Nah, kita sebagai seorang wirausaha, kita memang harus energik. Mana ada wirausaha yang sukses yang lembem? Nggak ada kan? Enggak. Ngomong aja enggak ada. Seorang wirausaha itu pasti tegas, pasti ngomong praktis. Enggak suka dia yang namanya lainnya, yang namanya apa tuh? Suka apa tuh? Apa ya? Manja-manja gitu. Seorang wirausaha, kalau orang wirausaha yang manja, dia nggak akan sukses. Susah ya, dia tidak akan bisa menghadapi berbagai tantangan. Karena kalau kita sudah masuk ke dunia usaha, kita sudah harus siap menghadapi tantangan-tantangan. Ya, mungkin modalnya sedikit, itu kan tantangan. Tapi bagaimana kita harus muter ini, kan gitu. Mau masaknya orang lain masih tidur, kita sudah bangun, ya kan? Bah itu adalah bagian dari tantangan-tantangan. Jadi kita memang harus siap mental gitu ya. Harus jadi orang yang energik. Kalau kita sibuk ngerumpi, ya, kita nggak akan bisa jadi orang energik. Karena kita kan dikejar waktu terus. Kalau kita menjadi seorang wirausaha, memang kita harus cepat. Dan kebiasaan kita harus kita rubah. Misalnya kalau dulu kita biasa, misalnya kalau ngerjakan yang jelimet-jelimet, mungkin kalau kita sudah masuk ke dunia usaha, kita sudah nggak bisa lagi melakukan yang begitu. Gitu. Kita harus cari cara bagaimana supaya kita bisa praktis. Kepada anak-anak sekalian,
kalian berada di ruangan ini tentunya kalian adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya semangat dan orang-orang yang punya cita-cita. Kalau orang-orang yang tidak memiliki cita-cita tentu nggak mau berada di ruangan yang seperti hari ini. Nggak enak kan cuma dengerin orang ngomong doang, mendingan main pada panjang, berselfie, foto-foto, cerita, ketawa, pulang, istirahat. Tapi saya lihat bahwa anak-anakku hari ini adalah orang-orang yang penuh semangat dan tentunya orang-orang yang seperti kalian ke depan akan menjadi pribadi juga yang sangat luar biasa. Ini tadi saya udah ngobrol sedikit sama Mbak Keke di belakang bahwa ini juga memang pribadi-pribadi yang dipersiapkan bagaimana ke depan bisa menjadi pribadi yang mandiri dan pribadi yang memang menjadi pelaku usaha, bukan orang yang cari kerja, tapi orang yang lebih kepada bagaimana sih menciptakan pekerjaan. Nah, bagaimana tadi sebagaimana motivasi yang sudah diberikan oleh Bu Miswar. Jadi beliau ini emang luar biasa gitu. Dengan usianya yang sudah 65 tahun, mestinya ini udah banyak loh yang pikun. Usia 65 tahun di Indonesia ini udah banyak yang pikun. Tapi Mbak Mis ini kalau kita jalan kayak seumuran saya aja. Jadi kalau saya jalan sama Mbak Mis, saya yang polos wajahnya. Padahal kita selisih umur 15 tahun. Saya tadi malam kemarin kita ke Ilir Tower, terus Bu Mis kirim TikToknya, saya lihat wajahnya kok kincolongan beliau dari saya. Kawangannya mungkin saya agak kacau lah. Tapi ini sosok yang juga patut kita contoh semangatnya, terus dalam usia seperti ini dia masih bisa berjalan dengan mobile yang tinggi, bisa memberikan semangat motivasi kepada kita semua. Dan juga yang memang lembaganya itu memberikan khusus ya, mereka profesional memberikan khusus kepribadian dan lain sebagainya. Nah di luar kegiatan profesional, makanya Mbak Mis bilang, ayo besok kita bagaimana sih kita memberi semangat kepada anak-anak yang mungkin akan meniti dunia usaha ke depan. Oh boleh saya bilang, terus buat saya sama Mbak Mis ini bagaimana ke depan, di saat kita bertemu, saya melihat anak-anak yang berada di depan ini sudah menjadi pelaku usaha yang sukses. Usaha juga. Saya dulunya kontraktor, banyak duit loh dari kontraktor, lalu saya terjun ke politik. Saya calon wali kota, habis duit saya, yang duit usaha kan habis karena politik, ya kan? Makanya nanti di saat anak-anakku ini sudah berhasil dengan usahanya, hati-hati juga di saat berpikir mau hijrah ke dunia politik. Karena politik itu risikonya sangat tinggi sekali. Ya? Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari yang pernah saya alami, karena saya jatuh di dunia politik itu apa pelajaran yang berharga bagi saya? Nggak nangis, habis air mata juga percuma. Saya itu bukannya dalam posisi nol, kalau dalam posisi nol enak, tapi minus, hanya nih minus. Utang banyak, masalah banyak, laporan polisi juga banyak. Apa yang saya lakukan? Oh dalam kondisi seperti ini, apa ya kata istilah anak-anak sekarang tuh cepat-cepat kita move on. Di saat kita cepat-cepat move on, di saat kita berpikir bahwa saya harus bangkit, maka energi positif dalam tubuh kita tuh akan muncul. Nah kalau kayak anak-anak ini kan baru mulai usaha, nah bagaimana menciptakan energi positif ini? Ya tentunya jangan mudah putus asa. Ya kan? Ide itu banyak. Jadi Mbak Mis bilang, kita tuh kok saya nggak pernah melihat kita tuh sedih, nggak pernah putus asa, nggak pernah apa. Saya bilang sama Mbak Mis, emang nggak mau. Saya nggak mau sedih, saya nggak mau putus asa. Saya ibaratkan bahwa diri saya ini adalah mata air. Jadi kita jamin ini saya ibaratkan adalah mata air. Maka tangan saya ini adalah cangkul untuk mencari hilirnya. Ya, ini tangan saya juga cangkul, kaki saya juga air untuk saya bisa meraih mana hilir. Lalu hati saya, otak saya adalah saya ibaratkan bahwa ini adalah penggerak. Jadi penggerak roda. Nah bagaimana roda ini berjalan? Kalau dia berjalan lamban, ya hati saya akan menyambarkan sabar, karena aliran air, mata air itu pasti air. Ya, nah jadi seluruh organ tubuh kita ini berusaha mencari bagaimana hilirnya ini bisa menjadi baik. Di saat seluruh organ tubuh bekerja mencari hilir dengan baik, maka mata air ini tadi akan ketemu hilirnya. Kalau kita sabar, maka hilirnya pasti sukses. Tapi kalau kita ini orang yang tidak punya semangat, lalu kita biarkan, maka mata air ini walaupun kecil dia akan meluber kemana-mana. Kesini, akhirnya melebar, merusak tidak, bermanfaat juga tidak. Nah, tentunya anak-anakku sekalian jangan menjadi pribadi yang seperti ini. Berguna tidak, mengganggu tidak, akhirnya ngambang. Ya kan? Kalau yang cewek awak cantik, dapat cewek juga yang begitu juga dapat cowoknya. Karena kadang kita itu pasangan hidup itu juga dari komunitas yang kita lakoni. Jadi kalau misalnya pelaku saya, jodohnya juga pelaku saya. Siapa tuh dapat. Terima kasih sudah menonton video saya ini.